Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Dalam video ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berkaitan dengan operasi sistem tenaga listrik, khususnya mengenai submateri tentang menghitung LOLP, kemudian ada jadwal pemeliharaan, kemudian menghitung biaya bahan bakar, kemudian konfigurasi dengan metode segmentasi, kemudian ada pembebanan blok majemuk dengan unit pembangkit. Nah, kami dari kelompok 5 ada Syamril dan ada saya sendiri, Argia Bayolopari, akan membawakan materinya. Jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menghitung LOLP atau Loss of Load Probability. Jadi LOLP ini adalah indeks level risiko dalam mengoperasikan suatu sistem tenaga listrik. Jadi LOLP ini didefinisikan sebagai probabilitas dari suatu beban sistem. Semakin kecil dari nilai LOLP ini akan menandakan bahwa sistem semakin sedikit peluangnya akan mengalami gangguan. Jadi semakin kecil nilai LLP, maka gangguan pada sistem juga peluangnya semakin sedikit akan terjadi. Kemudian semakin kecil juga nilai, maka investasi yang diperlukan dalam mendukung kinerja dari sistem ini akan semakin besar. Jadi ukuran keandalan dinyatakan dalam hari per tahun dengan beban sistem akan sama, lebih besar atau lebih rendah dari kapasitas sistem yang tersedia. Jadi perhitungan LOLP ini diperlukan dalam perencanaan operasi sistem tenaga listrik, misalnya dalam menyusun jadwal pemeliharaan unit yang harus diatur sedemikian rupa sehingga daya yang tersedia tidak dapat menimbulkan nilai force outtake rate dari unit pembangkit semakin besar, sehingga nanti FOR-nya ini tetap terpenuhi atau dalam batas standar. Nah, untuk menghitungnya itu di sini kami membawa dua buah persamaan. Yang persamaan pertama yaitu LOLP sama dengan jumlah P dikali LOI dikali FOI, di mana IC nanti akan dikurang dengan LOI. Jadi probabilitas availability atau unavailability pembangkit ini kita kalikan dengan kapasitas pemadaman, kemudian kita kalikan juga dengan fungsi dari kapasitas pemadaman yang sebelumnya sudah dikalikan dengan IC atau kapasitas terpasang dikurangi dengan kapasitas pemadaman. Nah, untuk persamaan kedua yang bisa kita gunakan di sini lebih sederhana, yaitu LOLP sama dengan P dikali dengan T, di mana P ini adalah probabilitas terjadinya beban sama atau lebih besar dari beban besar yang tersedia, dikali dengan T atau waktu terjadinya kehilangan beban. Nah, ini adalah kurva penggambaran dari persamaan P dikali T dalam hari per tahun pada kurva lama beban. Jadi ini adalah kurva di mana B ini adalah tersedianya daya, kemudian di sini ada T atau waktu. Jadi LOLP ini nilainya berkisar di antara pertemuan kurva probabilitasnya dengan daya yang tersedia. Jadi di sini adalah titik T, ya dari sini sampai sini adalah titik T atau lamanya gangguan seperti ini, dan ini adalah kurvanya seperti ini. Nah, dalam perhitungan LOLP sendiri, dia itu harus melibatkan suatu faktor yang disebut sebagai FOR atau Force Outtake Rate. Jadi FOR adalah faktor yang menggambarkan sering tidaknya terjadi gangguan dalam sistem. Jadi FOR ini rumusnya adalah jumlah jam unit terganggu
dibagi dengan jumlah jam unit beroperasi ditambah jumlah jam unit terganggu. Atau juga bisa disebut unavailability sama dengan 1 dikurang availability-nya. Nah, yang mana availability itu sama dengan kalian MTF ditambah MTTR-nya. Jadi for inilah yang akan mengekspresikan ketersediaan pembangkit untuk mendapatkan LOLP. Nah, di sini ada nilai-nilai for dari unit pembangkit. Jadi misalnya untuk PLTA dengan daya unit 1 sampai tak terhingga itu for-nya sebesar 1%, kemudian ada PLTG 7%, PLTP 5%, kemudian PLTU dengan bahan bakar minyak 8,5%, dan ada 9% juga. Sedangkan PLTU untuk bahan bakar batu bara ada 10% untuk force earthquake rate-nya. Dalam perhitungan indeks LOLP ini dilakukan kombinasi antara kurva kelangsungan beban puncak dengan tabel probabilitas gangguannya. Nah, untuk probabilitas kapasitas gangguan sendiri, probabilitas kapasitas gangguan ini dapat diterapkan apabila sistemnya ini mempunyai satuan-satuan pembangkitan seperti koefisien gangguan atau outlet rate yang disingkat atau yang diberi simbol Q, serta ada koefisien kerjanya atau service rate yang kita beri simbol P atau PM. Jadi probabilitas gangguan sistem pembangkit yang terdiri atas N satuan sebagai berikut. Jadi inilah rumusnya. Jadi ada P1 tambah Q1 itu sama dengan P1 tambah Q1 dikali P2 tambah Q2 dikali dengan PN ditambah QN sama dengan 1. Jadi PN QN ini adalah nanti jumlah unit pembangkitnya. Bisa 3, 4, atau 5. Jadi seperti ini nanti P1 tambah P2 dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh, misalnya kita mempunyai 3 unit satuan pembangkit, maka untuk rumusnya sendiri P ditambah Q, maksud saya tadi, itu sama dengan P1 ditambah Q1 dikali P2 ditambah Q2 dikali P3 tambah Q3 sama dengan 1. Nah, jumlah probabilitasnya ini ada 8. Jadi ada P1, P2, P3 ditambah P1, P2, Q3 dan seterusnya. Jadi ini adalah PK QN, jadi probabilitas pembangkit jadi misalnya P1, maka ini adalah probabilitas pembangkit ke satunya atau pembangkit 1. Kemudian Q-nya ini menandakan pembangkit yang terganggu. Jadi misalnya di sini ada Q3, jadi pembangkit ketiga yang terganggu. Jadi misalnya P1, P2, P3, berarti probabilitas ketiga pembangkit bekerja, berarti di sini tidak ada gangguan. Sedangkan di sini ada P1, P2, Q3, menandakan bahwa ada probabilitas pembangkit ke-1 dan P2 bekerja, sedangkan pembangkit ketiga terganggu, seperti itu. Kemudian untuk semuanya Q1, Q2, Q3 berarti semua pembangkit terganggu. Jadi di atas sini ada untuk satuan 3 unit pembangkit itu ada 8 kondisi gangguan yang bisa terjadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan kita lanjut, ada namanya persamaan rekursif. Jadi persamaan rekursif ini kita gunakan nanti apabila satuan unit pembangkit ini sangat banyak, atau misalnya lebih dari 5 atau lebih dari 4 juga. Karena kita bisa lihat sendiri untuk jika satuan unit pembangkit saja sudah ada 8 kemungkinan kondisi gangguan. Jadi misalnya 10, otomatis kemungkinan gangguannya itu sangat banyak. Jadi diperlukan persamaan rekursif seperti ini. Jadi untuk rumusnya di sini ada Px sama dengan P pangkat X dikali dengan 1 dikurang Q ditambah P pangkat X kurang P pangkat koma ya. So, X dikurang C dikali Q. Jadi X ini adalah kapasitas gangguan, kemudian Q adalah koefisien gangguan paksa suatu pembangkit yang ditambahkan, kemudian ada C, kapasitas terpasang satuan pembangkit, kemudian ada P atas X,
itu probabilitas gangguan Kx sebelum penambahan satuan pembangkit, dan ada Px yaitu probabilitas kapasitas gangguan setelah penambahan satuan pembangkit. Jadi ini kita gunakan saat ada pembangkitan yang ada satu unit pembangkit yang lebih dari sangat banyak ya, mungkin bisa 6 atau 7. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, itu jadwal pemeliharaan unit pembangkit LOLP dan security. Jadi jadwal pemeliharaan unit pembangkit adalah berkaitan dengan keandalan sistem yang dinyatakan dengan indeks keandalan LOLP. Dalam prakteknya sendiri, jadwal pemeliharaan unit pembangkit perlu dikoordinir dengan jadwal pemeliharaan peralatan lainnya seperti yang dalam sistem seperti saluran transmisi, kemudian ada PMT atau pemutus tenaga, relay, transformator, dan berbagai peralatan lainnya. Jadi walaupun jumlah kemampuan unit pembangkit bisa memenuhi LOLP yang ditentukan, namun kita perlu mengetahui bahwa selalu ada kendala di dalam penyaluran. Maka hal ini diperlukan perhitungan terhadap keandalan sistem secara keseluruhan. Jadi peralatan dalam sistem tenaga listrik perlu dipelihara secara periodik sesuai petunjuk dari buku pemeliharaannya sendiri. Jadi penundaan pemeliharaan akan memperbesar kemungkinan rusaknya peralatan. Oleh karena itu, jadwal pemeliharaan peralatan sedapat mungkin harus ditaati. Jadi di bawah ini adalah kurva mengenai jadwal pemeliharaan. Jadi kita lihat sendiri untuk pemeliharaan yang teratur. Di sini ada A ya. Ini adalah kondisi A, di mana ini peralatan dalam kemampuannya dalam setiap kurun waktu tahunan atau dalam kurun waktu selalu menurun secara normal ya. Itu sendiri untuk A. Di sini karena dia dilakukan pemeliharaan sesuai dengan buku petunjuknya. Namun kita lihat untuk kondisi B ini merupakan kondisi di mana sering terjadi penundaan pemeliharaan. Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa di sini penurunan kemampuan dari peralatan ini cepat rusak ya, atau cepat cacat kalau kita bisa lihat di sini. Karena di sini dia sering dilakukan penundaan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan yang teratur selain memperpanjang umur ekonomisnya juga, dia juga mempertinggi keandalan peralatan. Jadi pemeliharaan peralatan dapat memperkecil juga force outtake horse-nya, yang berarti peralatan lebih dapat diandalkan bagi kepentingan operasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, itu menghitung biaya bahan bakar dalam sistem. Biaya bahan bakar pada umumnya merupakan biaya terbesar dalam perusahaan listrik. Jadi biaya bakar perlu diprioritaskan untuk kita hitung. Oleh karenanya diperlukan suatu cara yang untuk menghitung biaya bahan bakar yang diperlukan dalam mengoperasikan sistem tenaga listrik untuk kurun waktu tertentu. Jadi kita lihat sendiri di sini adalah kurva lama beban dengan isian yang diisi oleh unit pembangkitan. Jadi dikatakan bahwa unit-unit pembangkit dikonvolusikan menurut urutan prioritasnya. Nah, kebutuhan bahan bakar untuk pembangkit listrik mengikuti seperti persamaan berikut. Jadi ada V dalam satuan kilogram itu sama dengan P dikali dengan J per F dikali F, J per T maksud saya, dikali F dikali E, dan dikali kilogram per KCAL dikali CF dan dikali T. Di mana V adalah volume bahan bakar yang dibutuhkan, kemudian P adalah daya listrik yang dibutuhkan, kemudian F faktor konversi, E kandungan kalor bahan bakar, kemudian ada CF faktor kapasitas pembangkit, dan T adalah. Nah, di sini ada contoh, misalnya kita asumsikan bahwa ada 4 unit PLTU 30 MW beroperasi 3 unit setiap saat dengan faktor kapasitas 80% dan satu unit cadangan atau 1 unit siaga. Maka konsumsi bahan bakar batubara per satuan waktu atau jamnya, ini kita ambil dalam bentuk jam. Jadi V sama dengan 3. 3 maksud sini 3 unitnya dikali dengan 30 MW kapasitasnya atau daya listriknya,
dikali dengan 0,8. 0,8 ini adalah faktor kapasitas dari 80%, dikali dengan J, dikali dengan WS, dikali dengan 2,4, dikali 10 pangkat min 4 kcal per J, pun dikali dengan kilogram per 500, yaitu dikali 10 pangkat 6 M, kemudian dikalikan 1 per 0,33. Dari semua perhitungan ini akan didapatkan nilai sebesar 9,88 kg per second. Jadi dalam satu waktu dia menghabiskan bahan bakar sebanyak 9,88 kg. Atau dalam satuan jam atau hours, dia ada 35,6 ton yang perlu digunakan atau yang dihabiskan dalam kurun waktu 1 jam. Jadi nanti nilai dari 35,65 ton ini akan dikalikan dengan biaya bahan bakarnya. Misalnya untuk di sini PLTU, misalnya kita gunakan batu bara, jadi untuk 1 kilogram batu bara itu harganya berapa? Kemudian kita kalikan nanti dengan satuan di sini 9,88 atau 35,6 ton. Seperti itu. Oke, itu dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Samril, untuk melanjutkan untuk materi keempatnya. Sekian dari saya untuk saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum saya melanjutkan materinya, saya akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Syamril, nomor induk mahasiswa 1924 15 2009, Prodi D4 Teknik Elektro. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Ya, selanjutnya yaitu bagian D, yaitu konvolusi dengan metode segmentasi. Nah, metode segmentasi adalah metode yang menerapkan fungsi kerapatan probabilitas beban sebagai hasil dari persamplingan beban tiap periode waktu yang digunakan. Metode segmentasi digunakan untuk mencari kemungkinan kehilangan beban dari sistem dan energi yang belum terpenuhi setelah mengkonvolusi seluruh unit pembangkit dalam sistem. Konvolusi unit pembangkit sendiri adalah proses untuk melibatkan suatu unit pembangkit dalam sistem pembangkitan untuk ikut memikul beban sistem. Nah, selanjutnya yaitu segmen yang digambarkan pada gambar yang bisa kita lihat di layar, mempunyai lebar sebesar CSMW dan merupakan segmen kelima. Probabilitas terjadinya beban pada segmen kelima ini berkisar antara P1 dan P2. Apabila lama beban ini adalah kurva lama beban harian atau 24 jam, maka lamanya beban yang terjadi pada nilai MW yang ditujukan oleh segmen ke-56 berkisar antar P1 dikali 24 jam dan P2 dikali 24 jam. Nah, untuk gambar kurva beban harian dan histogram beban harian bisa kita dilihat di sini untuk gambarnya. Dan selanjutnya yaitu bagian E, yaitu presentasi keadaan majemuk sebuah unit pembangkit. Nah, dalam praktek seringkali unit pembangkit tidak dapat dioperasikan dengan beban penuh.
diperlukan pengurangan beban karena ada bagian dari unit pembangkit yang bekerja dengan tidak sempurna. Misalnya, pada unit PLTU, pada saat kondensor kotor akan perlu dilakukan pembersihan. Maka pembersihan dapat dilakukan tanpa mengeluarkan unit dari sistem, tetapi perlu dilakukan pengurangan beban. Rating dari unit pembangkit bisa dianggap sebagai gangguan sebagian dari unit dan juga diberi angka POR. Misalkan sistem dengan beban seperti yang digambarkan dilayani oleh sebuah unit pembangkit yang mempunyai kemampuan 90 MW. POR untuk 60 MW sama dengan 0,10, yaitu keadaan rating 30 MW. POR untuk 100% atau untuk keadaan gangguan unit terpaksa dikeluarkan dari operasi sama dengan 0,10. Nah, untuk gambar grafik beban harian bisa kita lihat di sini, dan untuk gambar probability density junction dari beban dalam bentuk impuls bisa dilihat untuk gambarnya yang tertera di layar. Nah, untuk gambar probability density function dari beban dalam bentuk segmen dan gambar presentasi keadaan majemuk dari unit pembangkit yang menggambarkan distribusi POR bisa kita lihat untuk gambarnya yang tampil di layar. Nah, kemudian di sini kita masuk di bagian F, yaitu pembebanan dengan blok majemuk dari unit pembangkit. Ya, karena efisiensi unit pembangkit, jadi pemakaian bahan bakar spesifiknya berbeda untuk pembebanan yang berbeda pula. Maka biaya bahan bakarnya juga akan berbeda apabila bebannya berbeda. Sehubungan dengan hal ini, maka untuk mendapatkan perhitungan biaya bahan bakar yang lebih teliti akan lebih tepat apabila beban unit pembangkit dibagi dalam beberapa blok. Kemudian untuk setiap blok, pembebanan dipakai biaya bahan bakar dalam rupiah per kWh yang berbeda, tergantung besarnya beban rata-rata dan blok beban yang bersangkutan. Nah, di sini kita lihat bisa kita lihat gambar konvolusi unit pembangkit dengan memperhitungkan rating. Semua nilai dalam kotak harus dibagi 24. Nah, untuk formulasi secara matematis dari POR 1 dan POR 2, untuk POR 1 sama dengan Q1 per P ditambah Q2 ditambah Q1 ditambah Q2. Dan untuk POR 2-nya sama dengan Q2 per P ditambah Q1 tambah Q2, di mana P itu merupakan jam operasi dari unit, Q1 jumlah jam unit dalam kondisi rating, dan Q2 merupakan jumlah unit dalam keadaan gangguan sehingga keluar dari operasi. Nah, untuk gambar partisipasi unit 1 dan unit 2 dalam bentuk kurva harian partisipasi unit 1 dan unit 2 dalam bentuk kurva lama beban, kita lihat untuk gambarnya di sini. Untuk gambar partisipasi unit 1 dan unit 2 dalam bentuk kurva harian dan partisipasi unit 1 dan unit 2 dalam bentuk kurva lama beban. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri presentasi video presentasi kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.